Lu tuh jangan mau dibohongin sama marketplace. Jualan online di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, TikTok Shop, dan sebagainya. Lu jangan tertipu. Banyak orang yang bilang kayak jualan online itu susah, jualan online itu nggak bener, sistem sudah dimainin dan sebagainya. Di video kali ini gue akan kasih tahu kalian mengenai fakta yang terjadi di online itu seperti apa, biar pikiran kalian tuh terbuka. Gue syuting jam 2:30 subuh, tanggal 25 Maret 2024. Karena gue liat kayaknya udah mulai banyak orang yang bilang bikin video dan sebagainya, bikin hal-hal yang nggak bener lah, bilang kayak jualan online tuh nggak bener dan sebagainya. Makanya gue pengen kasih tau kalian mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan itu kayak gimana yang sebenarnya terjadi. Yang pertama gue bakal kasih tau lu bahwa seller di luar sana yang punya omset besar itu banyak banget teman-teman. Ya, gokilnya adalah dari sekian banyak seller yang omsetnya besar-besar ya, kita ngomong omset bener-bener di atas 3M, 5M sebulan, itu banyak. Dan ada juga omset yang di bawah itu, yang 1M, 2M, 3M itu juga banyak. Omset 500 sampai 1M itu juga banyak. Lu bayangin, dari sekian banyaknya seller yang jualan dengan kategori yang berbeda-beda dan ada juga yang sama, mereka bisa dapetin omset segitu setiap bulan. Bahkan cenderung kadang setiap kuartal itu mereka selalu naik. Setiap 3 bulan naik, setiap 3 bulan naik. Lu lihat betapa gedenya market yang jualan di online. Jadi kalau misalnya toko lu sepi, lu nggak usah pusing sebenarnya. Karena sebenarnya itu ribuan, ratusan ribu seller itu jualan itu gede-gede banget ya. Mungkin jutaan seller ya, itu jualan tuh omsetnya gede-gede. Ada gak yang omsetnya kecil? Banyak juga yang omsetnya kecil. Tapi kita lihat, kalau kita ngomong daya beli menurun, emang pasti ada faktor lah di mana daya beli menurun. Kayak misalnya emang lagi ada isu-isu atau mungkin kayak lagi liburan dan sebagainya, itu udah pasti ada. Tapi kalau lu tahu faktanya ya, setiap transaksi per satu seller itu kalau yang gede-gede itu gila banget. Ratusan sampai ribuan order setiap hari itu mereka bisa dapatkan. Dan gue udah lihat dengan mata gue sendiri, ada seller yang sehari orderannya ya itu 5.000 orderan sampai 10.000 orderan. Itu gue pernah lihat. Mungkin skalanya kalau kita ngomong secara rata-rata, kebanyakan seller itu orderan di ratusan ya, 100 sampai 500 order per hari. Itu masih lumayan banyak. Tapi lebih banyak lagi yang di bawah 100 dan lebih banyak lagi di bawah 50 dan lebih banyak-banyak lagi yang di bawah 20 per hari. Tapi lu lihat betapa gokilnya platform bisa menyediakan seller yang sebegitu banyaknya dan demand-nya, permintaannya itu luar biasa gede banget. Lu bayangin deh, ini sebenarnya keren banget. Jadi kalau misalnya ada yang bilang jualan online udah susah dan berat, setuju, susah. Tapi demand-nya tetap ada dan demand-nya terus berkembang. Transaksi per harinya itu gila banget teman-teman. Yang kedua, kalau misalnya kita ngomong mengenai seller jualan online kan udah banyak banget. Berarti kita sebagai seller-seller lain yang omsetnya kecil atau toko baru, berarti nggak bisa dapetin orderan dong? Nggak, jawabannya teman-teman. Kenapa? Karena lu lihat, sistem itu dibentuk udah sangat-sangat fair, dimana nggak selalu produk yang paling laku atau nggak selalu toko-toko yang paling kencang jualannya selalu ada di peringkat nomor atas. Sistem dibuat cukup fair, dimana setiap detik itu produk yang dimunculin di setiap akun itu bisa beda-beda. Tergantung si sistem dibentuknya seperti apa, histori si akun itu ketika nyari produk itu gimana, histori belanja juga termasuk. Makanya kalau lu lihat deh, kalau lu pernah belanja misalnya salah satu produk, misalnya kayak handphone ya, maka di halaman rekomendasi, maka handphone terus yang akan keluar di akun kalian. Kenapa? Karena sistem itu ngebaca histori akun kalian. So jadi kalau misalnya kalian berpikir gua penjualannya banyak banget untuk produk ini, penilaiannya udah banyak banget, apakah selalu ada di posisi paling atas? Gak juga, gak tentu. Mungkin sometimes lu berada di peringkat nomor halaman 1 terus ya teman-teman, kayak di peringkat atas. Tapi di bawahnya itu kalau lu perhatiin, itu masih banyak produk-produk yang terjualnya masih sedikit. Kenapa? Ya sistem dibuatnya fair, supaya setiap seller itu bisa jualan. Kan si Shopee atau mungkin si Tokopedia, Blibli, Lazada dan sebagainya itu juga pengen admin fee. Mereka juga butuh biaya layanan. Kalau transaksinya berputar setiap hari semakin banyak semakin kencang, maka ya mereka enak-enak juga. Mereka dapat biaya layanan secara terus-menerus.
seller-seller juga dikasih jatah untuk semakin besar. Karena pihak marketplace gak menutup peluang untuk seller-seller berkembang. Jadi menurut gua ya, kalau misalnya lu takut ya jualan online karena kayaknya udah berat nih, udah susah ada di peringkat nomor 1 atau di halaman pertama dan sebagainya, lu gak usah pusing. Sistemnya dibentuk udah sangat-sangat fair. Jadi setiap produk, seller baru dan sebagainya itu bisa ada di peringkat yang random. Nggak selalu tuh seller-seller yang gede-gede omsetnya selalu di posisi paling atas, nggak juga. Sistemnya dibentuknya fair kok. Nah, yang ngebuat produk lu itu nggak laku, itu sebenarnya kebanyakan itu produk lu yang lu jual itu red ocean, red market, dimana udah banyak seller yang jual dan harganya udah rusak, udah banting-bantingan. Atau lu kalah dari segi penilaian atau produk terjualnya udah berapa banyak. Makanya di sini perannya penting banget nih. 2024 ya, gue sangat menyarankan kalau misalnya lu masih bisa produksi sendiri atau lu langsung kenalan dari pabrik atau lu kenalan dari tangan pertama, distributor dan sebagainya, itu jauh lebih enak dibandingkan lu reseller ya. Kalau lu reseller, tangan pertama masih fine, tangan kedua masih oke lah. Tapi udah tangan keempat, kelima, keenam udah agak berat ya. Bukan berarti lu nggak bisa jualan, cuman untuk lu berkembang agak jauh lebih berat. Kalau saran dari gue sih, untuk lu yang baru mau mulai, lu mau nyoba-nyoba jualan dulu, it's okay. Nah, lu tapi pelan-pelan dari transaksi lu tabung uangnya, lebih baik lu mencoba untuk langsung ambil dari pabrik. Lu ambil quantity supaya ya lu dari segi harga juga nggak terlalu jauh dari harga market, produk lu juga fresh. Atau mungkin lu bisa survei dulu karena pabrik punya pilihan produk yang cukup bervariasi. Lu bisa coba barang-barang yang belum pernah ada yang dijual di marketplace. Masih banyak banget produk yang belum dijual di marketplace. Dan produk itu selalu update, jadi lu nggak perlu khawatir. Jadi menurut gua nih 2024 ya, kalau bisa lu jangan terlalu berfokus kepada lu tetap menjadi reseller tangan kelima ya. Fokuslah menjadi reseller tangan pertama, atau langsung dari distributor, atau jadi distributor, atau lu impor, atau lu produksi sendiri, atau lu bikin brand sendiri. Itu akan jauh lebih baik. Fakta ketiga adalah lu yang berani spending ya, dan siapa dari kalian yang tokonya lebih aktif, maka akan lebih diprioritaskan sama marketplace. Gue berkali-kali bilang hal ini karena masih banyak seller yang nggak mau denger apa kata gue. Masih banyak seller yang merasa bahwa ya udah gue jualan, gue upload, gue tinggalin. Atau gue coba jualan, gue upload, gue coba iklanin kecil-kecilan, gue tinggalin. Lu bakal susah berkembang ya, serius gue. Lu kalau mau terjun ke bisnis online di marketplace saat ini ya, saat ini 2024 ya, lu kalau nggak bener-bener aktif atau lu nggak berani untuk mencoba spending, marketplace nggak akan support lu. Kenapa? Bro, masih banyak di luar sana seller-seller gede yang berani spending lebih besar. Masih banyak yang lebih aktif daripada toko kalian. Kalau toko kalian nggak aktif atau mungkin kalian nggak mau spending, ya masih kecil-kecilan. Kalau kecil-kecil untuk trial, it's okay. Tapi berani untuk spending untuk ngebuat toko lu semakin berkembang, itu akan jauh lebih disupport sama marketplace. Apalagi sekarang kalau kita lihat ya, gue kasih tau nih ya, banyak seller yang mendapatkan promosi-promosi yang tidak didapatkan oleh seller-seller biasa. Kenapa? Karena biasanya mereka berani spending. Atau yang kedua, mereka dari segi produk itu selalu bisa support, ikut campaign dan sebagainya. Yang ketiga, mereka berani untuk menyediakan harga yang baik banget atau yang bagus banget. Mau rugi, mau untung, mereka berani support. Walaupun stoknya cuma 10, 20, tapi mereka mau support. Yang keempat, produknya selalu ready ya, nggak pernah habis. Yang kelima, selalu menjaga performa tokonya. Yang keenam, selalu tektokan dengan pihak marketplace dengan baik. Yang ketujuh, ya, mereka selalu memberikan penawaran-penawaran terbaik. Mereka selalu aktif dari segi diskon dan sebagainya. Dan masih banyak lagi ya. Di luar sana itu banyak banget seller yang lebih aktif daripada toko kalian. Kalau lu nggak mencoba untuk lebih aktif, atau lu nggak mencoba untuk spending, lu masih ragu-ragu, ya menurut gua agak berat ya. Kalau lu memang mau serius di jualan di online, terjunlah, jangan setengah-setengah, hajar aja. Dan kalian semua nih yang udah jualan online, jangan takut teman-teman. Itu kalian namanya bisnis, kalian itu mencoba untuk membesarkan toko kalian. Jangan ragu, coba aja spending dulu, testing, setahun ke, 2 tahun ke. Urusan rugi dan sebagainya ya belakangan lah. Mungkin kalian punya perhitungan kalian sendiri ya, tapi menurut gua kalau 2024 nih ya,
lu jangan terlalu nanggung lah. Lu evaluasi pasti, ya. Lu evaluasi pasti. Lu nggak mungkin kayak spending iklan asal-asalan. Nggak mungkin lu bakar uang gede-gedean tapi lu nggak tahu responnya kayak gimana. Lu nggak boleh juga kayak gitu. Tapi kebanyakan seller itu belum spending udah takut duluan, atau spendingnya dibatesin. Enggak lah, gue cuma sebulan cuman habisin 200.000 aja. Ada orderan, nggak ada orderan ya udah, atau ada orderan cuman sedikit ya udahlah. Tapi nggak mencoba tuh untuk spending lebih banyak untuk mendapatkan respon yang berbeda. Kenapa harus takut? Jualan online itu lu jangan takut. Ini kan bisnis. Kita ngomongin soal jualan online doang deh. Bisnis namanya ada marketing. Ada yang bakar uang terlebih dahulu untuk branding dan sebagainya. Semua bisnis seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau lu bener-bener evaluasi di 2024 supaya lu lebih bagus lah jualannya. Ini fakta-fakta yang harus lu ketahui bahwa di luar sana tuh seller tuh gila-gila banget ya. Gue sampai hari ini aja masih nemu seller nggak iklan omset 1M. Ya, itu luar biasa banget ya. Tidak iklan omset 1M. Tapi kok bisa kayak gitu? Karena produk dia bagus, selalu bisa mensupport, harganya juga oke banget. Nah buat lu semua yang nggak bisa support dari harga, tapi produk lu kayaknya oke, ya udah, lu marketing. Bukan berarti lu tahu kejadian kayak seller ini nggak iklan, tapi omset 1M, lu pengen kayak gitu juga ya. Boleh-boleh aja, tapi produk lu oke nggak? Of course sih agak berat, karena ya rata-rata yang gue liat omset 1M atau omset yang gede-gede tapi nggak iklan, rata-rata sih mereka udah bisnis puluhan tahun dari zaman orang tuanya. Atau mungkin bisa disupport dari orang tuanya, mereka rebranding lagi. Kebanyakan sih kayak gitu. Atau mungkin saja dia kuat dari segi pembuatan konten di sosial media. Jadi masing-masing punya value lah. Kalau misalnya lu pengen bener-bener fokus ke jualan online, terjunlah jangan setengah-setengah. Semoga dengan video ini kalian lebih semangat lagi. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian pernah gak ngeliat seller-seller yang omsetnya gede-gede tapi mereka diem-diem aja. Kalian juga boleh komen tuh di bawah, mereka omsetnya berapa, jualan kategori apa, atau mungkin orderannya sehari berapa deh, biar nggak terlalu open ya teman-teman ya. Oke guys, segitu aja. Buat teman di sini yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/silgandi, dan yang pengen nanya soal jasa konsultan bisa ke nomor di bawah ini teman-teman ya. Lalu semoga kalian dapat insight baru. Jangan lupa untuk follow sosial media gue untuk mendapatkan tips dan trik soal bisnis digital. Silgandi, peace out.